Perawat merupakan petugas kesehatan yang pasti sering kalian temui jika berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Di rumah sakit, perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki jumlah paling besar hingga mencapai 60% dari total tenaga kesehatan. Selain itu, perawat merupakan tenaga kesehatan yang berada paling dekat dengan pasien selama 24 jam. Hal inilah yang menyebabkan interaksi antara perawat, pasien, dan keluarga sangat sering terjadi. Dalam perjalanannya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan perawat yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Berikut 10 kebiasaan perawat yang mungkin belum kalian ketahui. 1. Jam sakral. Jam 6 hingga jam 7.30 pagi, jam 13 hingga jam 14.30 sore, jam 20 hingga jam 21.30 malam. Ini adalah jam sakral di mana terjadi pergantian shift antara perawat satu dengan perawat selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan dalam rentang waktu sempit ini cukup banyak. Dokumen dan informasi yang harus dipindahkan juga banyak. Ini adalah salah satu momen krusial bagi petugas kesehatan karena informasi harus dipindahkan dengan tepat dan cepat. Banyak masalah terjadi karena error pada jam sakral ini. Jadi, jika kamu tidak benar-benar butuh bantuan perawat, hindari memanggil perawat di jam ini karena akan merusak ritme hands-over. Menyentil-nyentil ganggang suntik dan menyemprotkan sedikit cairan keluar. Ketika kita menyedot cairan dari tabung obat menuju ke spuit atau suntikan, maka akan ada udara yang ikut mengalir ke dalam spuit. Udara ini harus dikeluarkan. Pertama adalah dengan menekan pendorong spuit. Nah, pada proses ini terkadang cairan ikut sedikit terdorong keluar dari spuit. Seringkali cara pertama tidak dapat mengeluarkan seluruh udara yang ikut masuk ke dalam spuit. Masih ada gelembung-gelembung yang tinggal di dalam spuit. Menyentil badan spuit adalah cara untuk mendorong gelembung tersebut menuju lubang tengah spuit agar dapat dikeluarkan dengan mudah. Apa yang terjadi jika udara ikut masuk ke dalam pembuluh darah? Pembuluh darah halus akan bisa tersumbat oleh udara yang masuk. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang serius pada tubuh. 3. Tidur ayam. Perawat dengan jam terbang tinggi memiliki kemampuan tidur ayam, yaitu memejamkan mata dengan posisi duduk bahkan berdiri untuk mengistirahatkan panca indera dan otak sejenak. Panca indera mereka tetap sensitif terhadap suara ataupun gerakan. Saat dinas malam, perawat dapat bekerja selama 10 jam secara berkelanjutan. Untuk menjaga konsentrasi, jika memungkinkan perawat akan melakukan napping sleep secara bergantian. Karena jika tidak melakukan napping sleep, biasanya karena banyak pasien kritis saat malam hari, konsentrasi akan mulai menurun drastis pada pukul 03.00 dini hari. Padahal, rutinitas perawat mulai tinggi lagi di pukul 04.00 pagi hari. Kebiasaan tidur ayam ini akan terbawa hingga rumah. Jadi, meskipun di rumah, bisa jadi seorang perawat dapat mudah terbangun hanya karena merasakan kehadiran seseorang atau suara langkah kaki. 4. Memperhatikan punggung tangan. Perawat, terlebih dengan pengalaman bertugas di instalasi khusus seperti instalasi gawat darurat, akan senang sekali mengamati punggung tangan hingga lengan bagian bawah. Mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kedaruratan medis. Mereka sudah mengenali medan tempurnya, karena pembuluh darah ini merupakan akses tercepat yang akan digunakan ketika akan memberikan terapi penyelamatan nyawa. Keluarga mereka akan diperhatikan jalur-jalur vena ini, terutama anak-anak mereka sendiri. 5. Overprotective terhadap pena. Kami jadi overprotective terhadap pena. Jika kamu meninggalkan uang, HP, dompet, dan benda berharga lain di meja perawat, kemungkinan besar benda-benda itu akan bertahan cukup lama sebelum orang lain menemukannya. Namun jika kamu meninggalkan pena di meja perawat, jangan lupa mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum kamu tinggalkan. Kamu akan kesulitan menemukan jejaknya, karena bisa jadi pena kamu sudah beredar ke seluruh rumah sakit. 6. Membuka pintu dengan kaki atau badan. Ketika kami sibuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, kami terbiasa menggunakan kaki atau badan kami untuk mendorong pintu. Tangan kami harus terjaga kebersihannya karena tangan kami digunakan juga untuk memberikan asuhan kepada pasien. Kami sangat memperhatikan kebersihan tangan kami, bahkan jauh sebelum wabah COVID-19 merebak. Kebiasaan ini kadang terbawa dalam kehidupan sehari-hari. 7. Hands up. Hati-hati jika kamu menemui perawat atau petugas kesehatan lain sedang mengangkat tangan seperti gambar di atas.
atau bisa lebih tinggi dari itu dengan kedua telapak tangan sudah disatukan atau saling menggenggam. Jangan sampai kalian menyentuhnya. Kalian bisa kena gampar. 8. Tangan kiri super. Perawat dengan jam terbang tinggi memiliki tangan kiri yang sangat terlatih. Tangan kiri dapat mengerjakan tugas secara mandiri tanpa bantuan tangan kanan. Bahkan, buka tutup botol dapat dilakukan dengan tangan kiri sendiri tanpa banyak kendala. Hal ini sangat dibutuhkan ketika perawat melakukan tindakan yang mengharuskan tangan kanan dalam keadaan steril. Jadi, jangan heran jika melihat perawat tidak menggunakan tangan kanan dalam memberikan sesuatu. Kemungkinan mereka tidak sengaja karena kedua tangan mereka sama-sama aktif. Namun kami berusaha agar tidak kelupaan. 9. Tidak mengenal tanggal dan hari. Bagi perawat yang bekerja dengan jam kerja shift dengan durasi 8 hari periode kerja dalam seminggu, dia tidak akan tahu hari dan tanggal. Dia tidak akan tahu hari libur nasional dan dia tidak terlalu membutuhkan kalender. Karena pikiran bawah sadarnya sudah tersetting SS, PP, MM, LL, bukan SS, RK, J, SM. 10. Tidak memakai cincin pernikahan ketika bekerja. Halo, bukan berarti kami sengaja agar terlihat masih jomblo. Masih nyambung dengan kebiasaan nomor 6, kami sangat menjaga kebersihan tangan kami, sehingga perhiasan apapun yang kami kenakan di jari-jari tangan akan kami tanggalkan. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan kami saat melakukan cuci tangan. So, jika kamu bertemu dengan perawat yang mengusik hatimu dan di jarinya tidak terpasang cincin pernikahan, bukan berarti dia jomblo. Bisa jadi bidadarimu sudah memiliki 2 anak.